Oke, siap nah ya? Ya. Jadi Nabi Muhammad itu lahir di Mekah. Nah, lahirnya Nabi Muhammad itu pas bertepatan dengan tahun gajah. Nah, ya. Tahu nggak kenapa dinamakan tahun gajah? Enggak. Jadi kan dulu ada pasukan Abraham yang mau intinya menghancurkan Ka'bah. Nah, itu kemudian sama Allah diutuslah burung ababil, ya kan, ada di surat Al-Fil. Kemudian terus setiap burung ababil itu, setiap burung itu membawa satu batu. Jadi batunya itu dilemparkan ke pasukan gajah, pasukannya Raja Abraham itu. Kemudian dari situlah Nabi Muhammad bertepatan dengan itu Nabi Muhammad lahir. Makanya Nabi Muhammad itu lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, atau di Masehi tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Harinya hari Senin. Terus kemudian setelah itu bapaknya Nabi Muhammad itu namanya Abdullah bin Abdul Muthalib. Kemudian ibunya namanya Aminah. Terus kemudian sesuai ada setempat Nabi Muhammad dititipkan kepada Halimatus Syadiah untuk disusui dan dibesarkan bersama anak-anak Halimah. Jadi Nabi Muhammad itu disusui ya, bukan disusui sama ibunya, disusui sama Halimatus Syadiah itu. Terus ayahnya Nabi Muhammad itu wafat atau meninggal pas Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Jadi Nabi Muhammad itu lahir sebagai seorang yang tidak punya bapak. Itu apa namanya? Yatim. Anak apa? Anak yatim. Kemudian hingga usia 6 tahun Nabi Muhammad menjadi yatim piatu ketika masih berusia 6 tahun. Jadi hingga selama itu, terus akhirnya ibunya meninggal. Terus akhirnya Nabi Muhammad ketika berusia 6 tahun, Nabi Muhammad kecil diajak ibundanya untuk mengunjungi makam sang ayah. Sayangnya dalam perjalanan pulang sang ibu meninggal dunia hingga Nabi Muhammad menjadi yatim piatu di usia 6 tahun. Jadi waktu itu sama Aminah, Nabi Muhammad itu diajak ke makam, ke kuburan ayahnya. Terus pulangnya ibunya Nabi Muhammad, Aminah, itu meninggal. Jadi dalam perjalanan pulang itu meninggal. Jadi kan Nabi Muhammad jadi nggak punya bapak, nggak punya ibu. Namanya yatim piatu waktu ketika masih berumur 6 tahun. Setelah itu Nabi Muhammad kecil diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib hingga 2 tahun kemudian sang kakek juga meninggal. Jadi umur 8 tahun itu kakeknya sudah meninggal, jadi nggak punya. Terus kemudian diasuh lagi oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, bukan Abdul Muthalib ya, Abu Thalib. Abdul Muthalib siapa? Kakeknya. Abu Thalib bukanlah orang kaya sehingga ia membantu Abu Thalib bukanlah orang kaya sehingga untuk membantu pamannya Nabi Muhammad kecil mengembala hewan ternak. Jadi Angon waktu itu masa kecilnya Nabi Muhammad itu suruh mengembala hewan ternak atau Angon lah kita. Jadi berdagang bersama pamannya dengan mengambil barang dari orang janda kaya bernama Siti Khadijah bin Khuwailid. Jadi barang dagangannya itu dari Siti Khadijah itu. Terus kemudian menikah. Akhirnya Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah itu. Kagum atas kejujuran Nabi Muhammad dalam berdagang yang berbuat bisnis perniagaan makin sukses. Akhirnya Siti Khadijah pun melamar Nabi Muhammad untuk menjadi suami. Jadi waktu itu Nabi Muhammad itu sangat jujur, sangat atas kerjanya bagus, terus bekerja keras. Akhirnya si janda kaya atau Siti Khadijah itu melamar Nabi Muhammad untuk menjadi istrinya. Nabi Muhammad itu berumur 25 tahun, terus kemudian Siti Khadijah berusia 40 tahun. Itu jadi kan bentar ya, silakan saya.
pertama kali sedang berkafah di Gua Hira, malaikat Jibril datang dan memberinya wahyu berupa surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Hari itu bertepatan dengan 17 Ramadan yang kini diperingati sebagai hari nuzul Quran atau malam turunnya Al-Quran setiap malam 17 Ramadan. Jadi kan setiap puasa itu ada malam 17 Ramadan, itu ada malam nuzul Quran, itu untuk memperingati turunnya Al-Quran. Ya sampai sekarang. Terus kemudian Nabi Muhammad setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad berjuang menyebarkan agama Islam. Dari itu hari pertama, terus kemudian Nabi Muhammad berjuang menyebarkan agama Islam. Terus tapi cobaan-cobaan banyak sekali demi menyebarkan tauhid. Khadijah setia mendampingi beliau. Akhirnya sama Siti Khadijah didampingi oleh istrinya, ya kan ya. Terus akhirnya Nabi Muhammad dianggap menjadi nabi dan rasul. Terus akhirnya menjadi orang yang kita harus diajarkan menjadi orang yang sabar, tetap tegar dalam menghadapi segala cobaan, dan harus giat belajar. Ya sekarang giat belajar kayak gitu dengan meladani sikap Nabi Muhammad SAW. Oke Naya, sudah tahu belum ceritanya hari ini? Sekarang ayah tanya, Nabi Muhammad tadi bapaknya namanya siapa? Abdullah. Terus ibunya namanya Aminah. Iya betul, Aminah. Terus kemudian dirawat kakeknya. Kakeknya itu kakeknya itu bapaknya Abdullah. Jadi namanya kakeknya siapa? Abdul Muthalib, ya betul, Abdul Muthalib. Terus kemudian dirawat lagi oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Benar, Abu Thalib. Terus kemudian menikah pada usia 25 tahun dengan perempuan yang berusia 40 tahun. Namanya siapa? Siti siapa? Khadijah. Siti siapa? Ya, betul. Jadi dari cerita ini yang pertama jujur, kemudian bekerja keras, tapi tetap dalam jalannya Allah. Insya Allah nanti semua akan mendapatkan jalan yang baik, mendapatkan kelancaran, ya termasuk belajar. Oke? Belajarnya harus rajin, harus jujur sama orang tua, sama ibu guru, sama teman-temannya. Nggak boleh nggak boleh intinya nggak boleh nukari temennya gitu loh. Oke, udah paham? Jadi kita harus meneladani sebisa kita tentang ketauladan dan kebaikan Nabi Muhammad SAW. Oke, sampai di sini Naya paham. Lain kali cerita lagi ya. Oke teman-teman, demikianlah cerita dari Kanaya dan ayahnya tentang Nabi Muhammad SAW pada waktu kecil. Oke, dan sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.